Jadi kalau ada seorang berilmu yang ilmunya itu kita bisa lihat bukan sekedar pandai. Nah, kalau yang pintar banyak. Bagaimana taunya kualifikasi alim yang seperti ini? Dirinci oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya kitab namanya At-Tibyan. At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Imam Nawawi Ad-Dimashqi ya, bukan yang Syekh Nawawi Al-Bantani. Masing-masing punya kemuliaan. Di kitab At-Tibyan beliau merinci 4 syarat untuk tipikal ulama yang kita ta'zimi itu. Nah, kalau tidak masuk 4 itu belum masuk kualifikasi. Apa 4 itu? Beliau mengatakan kama qala wala yata'allamu illa mimman satu takammalat ay kamulat ahliyatuhu. Dan tidaklah seorang penuntut ilmu itu belajar dari seorang guru kecuali memiliki 4 kualifikasi berikut. Nah, ini yang dita'zimi. 1. Takammalat ahliyatuhu, punya kepakaran di bidangnya. Jadi kalau misal kita ingin cari seorang alim, seorang guru untuk belajar, ya, maaf, coba dicek dulu latar belakangnya apa. Misal pengen belajar hadis, maka cari ke guru yang menguasai bidang hadis. Ingin belajar fikih, cari orang yang paham di bidang fikih. DKM juga begitu nih. Ustaz, mohon maaf nih DKM. Kalau ada ustadz mau ngajar di Al-Azhar ini, coba dicek pakarnya di bidang apa. Jangan dikasih yang bukan kepakarannya, nanti repot. Ya repot nantinya. Mau datang cek Google dulu. Kan? Dan tidak dalam, kalau tidak dalam repot. Nah, makanya kenapa ada bula alim, adab yang ngajar dulu sebelum yang belajar. Yang ngajar pun ada adabnya, jangan dipaksakan. Nah, celakanya di Indonesia ini kan semua ustaz. Ya, dan ustaz bisa ngajar apa aja gitu. Nah, ini yang repot, sehingga dipaksakan. Bidangnya sejarah, ngajarnya fikih, jadi nggak nyambung. Ya kan? Bidangnya misalnya Quran, ngajarnya di bidang hadis, nggak nyambung. Silahkan mengajarkan kalau tahu bidangnya. Kalau misalnya saya belajar hadis, boleh selesaikan dulu walaupun satu hadis. Selesaikan maknanya apa, dari mana sumbernya, gimana pemaknaannya, seperti apa, pendapat ulama bagaimana, cara mengamalkannya seperti apa, baru ajarkan. Nah, ini adabnya. Nah, supaya apa? Supaya pemahamannya utuh. Nah, ini saya sering kali lihat belajar Riyadhus Shalihin tapi nggak utuh belajarnya. Belajar Al-Arba'in tapi tidak utuh. Sehingga ketika menemukan sesuatu yang nggak dapat ilmunya kaget. Sebagian yang tidak baik dihilangkan keterangannya. Itu yang saya agak kurang nyaman tuh kondisi-kondisi sekarang. Awas, hati-hati ya. Cari yang pakar-pakar, karena akan tiba masanya yang pakar-pakar itu mulai sedikit. Ya, tandanya 2. Tanda yang pertama, muncul orang-orang aneh. Terus tiba-tiba jadi ulama. Apapun gelarnya, mau abah, mau mama, mau kiai, mau apa macam-macam gitu. Kalau gelar bisa banyak. Hadisnya berbunyi begini. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Rawahu Muslim. Paham? Tidak. Akan ada satu masa Allah itu mencabut pengetahuan dari hamba. Caranya bukan dengan ilmunya langsung dicabut. Tafsir hilang, tidak. Hadis hilang, tidak. Caranya yantazi'uhu biqabdil ulama, mencabut ilmu itu dengan pakar-pakarnya meninggal satu-satu. Pakar hadis meninggal, pakar Quran meninggal, pakar tafsir meninggal, kan? Sampai tersisa tinggal sedikit. Nah, yang sedikit ini jaga yang sedikit ini, karena tidak mudah membentuk ulama, itu mahal sekali. Jaga, ta'zimnya dengan menjaganya. Ya, kalau sudah ada orang seperti ini berkah, nanti lingkungannya berkah, hidup tuh berkah gitu. Ya, nanti kita masuk bagian keduanya ya. Nah, nanti kalau orang-orang ini sudah tidak ada, satu-satu meninggal, pakar-pakar di bidangnya, ini kelihatan nih. Hatta idza lam yubqi 'alima ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Kalau ini sudah nggak ada, muncullah orang-orang nggak jelas datang. Ilmunya nggak jelas, cirinya apa? Ciri nggak jelas ini ditafsir lagi di hadis Muslim lagi. Bahkan yang ini ditempatkan di muqaddimah tuh. Nomor hadis yang ke-12 ke-13. Jilid pertama Sahih Muslim yang syarah Imam Nawawi 9 jilid itu. Ya.
Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sayati alaikum unasun au zamanun, akan tiba satu masa Anda temukan orang-orang tertentu yang enggak jelas dari mana, tiba-tiba ngajar di kalangan manusia, yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu aw yasma'unahu aba'ukum. Tiba-tiba dia ngajar sesuatu yang bikin kita bingung. Dengarnya aja bingung gitu. Nah, kata Nabi, jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar ikutan bingung. Kebayang enggak? Ya, gimana mau video callan sama malaikat tuh? Ya jangankan Anda, orang dulu pun ikut bingung juga tuh.